Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami tentang pengenalan interaksi sosial. Dalam video ini akan menjelaskan konsep interaksi sosial dan pentingnya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai dengan memberikan definisi interaksi sosial. Interaksi sosial dapat didefinisikan sebagai pertukaran atau hubungan antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Interaksi sosial ini melibatkan komunikasi, tindakan, dan respon antara individu atau kelompok tersebut. Interaksi sosial terjadi dalam berbagai konteks, baik di lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, atau komunitas yang lebih luas. Interaksi sosial adalah bagian integral dari kehidupan sehari-hari kita, berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita setiap hari, baik secara langsung maupun melalui media komunikasi. Interaksi sosial membentuk jaringan hubungan yang kita miliki dan mengaruhi cara kita berperilaku dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Selain itu, interaksi sosial juga memainkan peran penting dalam membentuk identitas dan perilaku individu. Melalui interaksi sosial, kita mempelajari norma-norma sosial, nilai-nilai, dan peran-peran yang diharapkan dalam masyarakat. Interaksi sosial membantu kita memahami bagaimana sih kita seharusnya berperilaku, berkomunikasi dengan baik, berinteraksi dengan orang lain. Identitas sosial kita terbentuk melalui itu tadi, yaitu interaksi sosial dengan keluarga, teman, dan komunitas kita. Pentingnya interaksi sosial ini juga terlihat dapat berpengaruh terhadap pembentukan perilaku individu. Melalui interaksi sosial, kita belajar mengenai tanggung jawab, kerjasama, mempunyai rasa empati, dan kemampuan sosial lainnya. Kita juga terpapar pada pola perilaku sosial yang dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Dalam banyak hal, interaksi sosial membentuk bagaimana kita berpikir, bertindak, dan beradaptasi dengan lingkungan sosial kita. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari video ini adalah interaksi sosial yaitu pertukaran dan hubungan antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Dan interaksi sosial merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari dan berpengaruh pada pembentukan identitas dan perilaku individu. Melalui interaksi sosial inilah kita belajar tentang norma-norma sosial, membangun hubungan dengan orang lain, dan beradaptasi dengan lingkungan sosial kita. Selanjutnya yaitu tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Dalam video ini kita akan membahas berbagai bentuk interaksi sosial yang ada, seperti interaksi sosial langsung, tidak langsung, interaksi simbolik, interaksi antar individu, dan interaksi antar kelompok. Kita juga akan menjelaskan perbedaan antara interaksi sosial formal dan informal, serta bagaimana interaksi tersebut dapat memengaruhi struktur sosial. Pertama, mari kita bahas pembentukan interaksi sosial yang paling umum, yaitu interaksi langsung dan tidak langsung. Interaksi langsung terjadi ketika individu berinteraksi secara langsung tatap muka dan secara fisik hadir satu sama lain. Contohnya adalah percakapan antara dua orang yang bertemu secara langsung. Di sisi lain, interaksi sosial tidak langsung terjadi melalui media atau saluran komunikasi seperti via telepon, via pesan teks, atau email. Interaksi ini terjadi tanpa kehadiran fisik secara langsung, tetapi masih memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi. Selanjutnya, interaksi simbolik merupakan bentuk interaksi sosial di mana individu saling berinteraksi melalui penggunaan simbol-simbol atau tanda-tanda. Simbol-simbol ini dapat berupa kata-kata, gerakan tubuh, atau lambang lainnya yang memiliki makna bersama. Contohnya adalah ketika seseorang memberikan senyuman kepada kita sebagai tanda persahabatan, atau menggunakan bahasa tubuh tertentu untuk mengungkapkan emosi. Dalam interaksi simbolik, makna dan interpretasi simbol-simbol ini sangat penting dalam membentuk komunikasi dan pemahaman antar individu. Selanjutnya, kita memiliki interaksi antar individu dan interaksi antar kelompok. Interaksi antar individu terjadi ketika individu berinteraksi satu sama lain secara langsung ataupun tidak langsung. Contohnya adalah ketika percakapan antara dua teman, kolaborasi antara dua anggota tim di tempat kerja,
Di sisi lain, interaksi antar kelompok melibatkan interaksi antara kelompok-kelompok sosial yang berbeda. Seperti contohnya adalah pertemuan antara dua kelompok masyarakat dengan kepentingan atau tujuan yang berbeda. Interaksi antar individu dan antar kelompok membentuk hubungan sosial yang kompleks dalam mempengaruhi dinamika sosial di masyarakat. Selanjutnya, mari kita bahas perbedaan antara interaksi sosial formal dan informal. Interaksi sosial formal terjadi dalam konteks yang diatur oleh norma-norma sosial, aturan, dan struktur yang jelas. Contohnya seperti interaksi dalam organisasi formal, seperti tempat kerja atau lembaga pendidikan. Interaksi sosial yang informal di sisi lain terjadi dalam situasi yang lebih santai dan tidak terikat oleh aturan yang ketat. Contohnya adalah percakapan di antara teman sekelas ataupun kita bertemu dengan teman lainnya yang tidak sedang berbicara dengan secara formal. Baik, itulah tadi penyampaian yang bisa saya sampaikan. Baik, selanjutnya akan saya sampaikan tentang teori-teori interaksi sosial dalam sosiologi. Dalam video ini kita akan menjelajahi beberapa teori penting yang berkaitan dengan interaksi sosial, seperti teori pertukaran sosial, teori simbolik, interaksi sosial, dan teori dramaturgis sosial. Kita juga akan menjelaskan konsep-konsep kunci seperti norma, peran, konstruksi sosial, dan interaksi mikro. Pertama, mari kita bahas pertukaran sosial. Teori ini berfokus pada pertukaran yang terjadi dalam interaksi sosial. Menurut teori pertukaran sosial, individu cenderung melakukan interaksi sosial dengan harapan mendapatkan imbalan yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Dalam konteks ini, imbalan dapat berupa kepuasan ataupun dukungan sosial atau sumber daya yang lainnya. Teori ini memberikan pemahaman tentang bagaimana sih individu mempertimbangkan manfaat dan kerugian dalam interaksi sosial tersebut. Yang selanjutnya, teori simbolik interaksional memfokuskan pada peran simbol-simbol dalam interaksi sosial. Menurut teori ini, individu berinteraksi berdasarkan makna yang mereka berikan kepada simbol-simbol tersebut. Simbol-simbol ini mencakup kata-kata, gerakan tubuh, lambang, dan titik lain memiliki makna bersama. Teori ini menekankan bahwa interpretasi simbol-simbol ini membentuk pemahaman dan konstruksi sosial dalam interaksi kita. Lalu ada teori konstruksi sosial. Teori ini berpendapat bahwa realitas sosial dibangun secara sosial oleh individu dan masyarakat. Konstruksi sosial melibatkan cara kita memahami dan memberi makna pada dunia sosial di sekitar kita. Norma sosial ini seperti nilai-nilai konvensi sosial. Contoh konstruksi sosial. Teori konstruksi sosial membantu kita memahami bagaimana konsep sosial seperti gender, ras, dan kelas sosial dibentuk melalui interaksi sosial. Yang terakhir yaitu teori dramaturgis sosial. Teori ini menggunakan analogi pertunjukan teater untuk menjelaskan interaksi sosial. Menurut teori ini, individu memainkan peran dalam interaksi sosial seperti aktor yang memainkan peran dalam drama. Interaksi sosial dianggap sebagai pertunjukan di mana individu mencoba memengaruhi persepsi orang lain tentang diri mereka. Teori dramaturgis sosial membantu kita memahami bagaimana individu mempresentasikan diri mereka sendiri dalam interaksi sosial. Baik, kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Kita akan membahas beberapa faktor yang memainkan peran penting dalam interaksi sosial, seperti status sosial, perbedaan budaya, gender, dan struktur sosial. Selain itu, kita juga akan membahas konsep solidaritas sosial dan konflik sosial, serta bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi interaksi sosial. Mari kita bicara tentang status sosial. Status sosial merujuk pada posisi seseorang dalam hierarki sosial
berdasarkan atribut seperti pendapatan, pendidikan, pekerjaan, atau kekayaan. Status sosial dapat memengaruhi interaksi sosial dengan cara yang berbeda. Misalnya, individu dengan status sosial yang tinggi makin cenderung mendapat lebih banyak penghormatan dan pengaruh dalam interaksi sosial. Di sisi lain, individu dengan status sosial yang rendah mungkin menghadapi tantangan dan keterbatasan dalam interaksi sosial mereka. Selanjutnya, perbedaan budaya juga memainkan peran penting dalam interaksi sosial. Setiap budaya memiliki norma, nilai, dan cara berinteraksi yang unik. Ketika individu dari budaya yang berbeda berinteraksi, perbedaan budaya tersebut dapat mengaruhi pemahaman, ekspektasi, dan cara berkomunikasi. Misunderstanding dan konflik dapat timbul akibat perbedaan budaya ini. Namun, interaksi sosial juga dapat menjadi peluang untuk saling belajar dan memperkaya pemahaman antar budaya. Faktor lain yang memengaruhi interaksi sosial adalah gender. Gender merujuk pada peran sosial, perilaku, dan identitas yang dihubungkan dengan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Gender dapat mempengaruhi interaksi sosial melalui ekspektasi dan norma sosial terkait dengan jenis kelamin. Misalnya, stereotip gender dapat mempengaruhi cara individu berinteraksi dan membagi tugas dalam berkeluarga atau tempat kerja. Namun, peran gender juga terus berubah dengan seiring perubahan sosial dan kesadaran atas kesetaraan gender. Selanjutnya, mari kita bahas struktur sosial. Struktur sosial mengacu pada pola dan hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat. Struktur sosial mencakup hierarki, institusi, kelompok sosial, dan interaksi antar kelompok. Struktur sosial dapat memengaruhi interaksi sosial dengan membatasi atau memfasilitasi akses individu ke sumber daya, kesempatan, dan posisi sosial. Misalnya, ketika ada ketimpangan sosial yang signifikan dalam masyarakat, interaksi sosial mungkin dipengaruhi oleh ketegangan atau konflik antara kelompok yang berbeda. Baik, kita akan membahas tentang perubahan dan perkembangan interaksi sosial. Kita akan membahas perubahan dalam interaksi sosial seiring waktu dan perkembangan teknologi. Khususnya kita akan melihat bagaimana media sosial dan teknologi informasi mempengaruhi cara berinteraksi dan memengaruhi dinamika sosial di masyarakat. Yang pertama, mari kita bicarakan perubahan dalam interaksi sosial seiring waktu. Interaksi sosial telah mengalami perubahan signifikan seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi. Misalnya dengan kemajuan transportasi dan komunikasi, interaksi antar individu dari berbagai wilayah menjadi lebih mudah dan cepat. Jarak dan batasan fisik bukan lagi besar dalam berinteraksi. Tidak ada hambatan untuk berinteraksi. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana media sosial dan teknologi informasi memengaruhi cara kita berinteraksi. Media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp telah mengubah cara kita berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Kita dapat dengan mudah berbagi informasi, berkomunikasi secara online, dan terhubung dengan orang-orang di seluruh Indonesia. Hal ini membuka pintu bagi interaksi sosial yang lebih luas dan meningkatkan keterhubungan antar individu. Namun, pengaruh media sosial teknologi informasi tidak hanya membawa dampak positif, mereka juga mempengaruhi dinamika sosial di masyarakat. Misalnya, media dapat menyebabkan penyebaran informasi yang tidak akurat, seperti adanya hoax dengan cepat yang dapat mempengaruhi persepsi antar individu dan interaksi sosial. Selain itu, penggunaan yang berlebihan atau tidak sehat dari media sosial dapat mengganggu hubungan interpersonal yang lebih langsung dan mendalam. Perkembangan teknologi informasi juga telah membuka pintu bagi bentuk-bentuk interaksi sosial baru, seperti interaksi dalam game online, komunitas virtual. Dari itu, orang-orang dapat berinteraksi dan membentuk hubungan dengan orang-orang yang memiliki minat atau hobi yang sama, meskipun keterbatasan tempat yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa teknologi telah memperluas ruang interaksi sosial dan membuka peluang baru bagi individu untuk terhubung. Selanjutnya, yang terakhir adalah tentang konsekuensi dan
Interaksi sosial. Dalam video ini kita akan menjelaskan bahwa interaksi sosial dapat memiliki konsekuensi yang luas dalam kehidupan individu dan masyarakat. Kita akan mendiskusikan dampak positif dan negatif dari interaksi sosial, termasuk pembentukan identitas sosial, membentukan kelompok, konflik, kooperasi, dan membentukan lembaga sosial. Pertama, mari kita bahas dampak positif dari interaksi sosial. Melalui interaksi sosial, individu dapat membentuk identitas sosial mereka. Identitas sosial mencakup perasaan dan pemahaman tentang siapa kita sebagai anggota masyarakat dan kelompok sosial tertentu. Interaksi sosial membantu kita memahami peran dan ekspektasi sosial, serta memperoleh pengakuan dan penghargaan dari orang lain. Hal ini kemungkinan kita untuk merasa terhubung dan diterima dalam komunitas. Selanjutnya, interaksi sosial juga berkontribusi pada pembentukan kelompok. Ketika individu berinteraksi, mereka cenderung membentuk ikatan dan hubungan dengan orang lain yang memiliki minat, nilai, dan tujuan yang sama. Pembentukan kelompok ini kemungkinan kolaborasi, pertukaran ide, dan dukungan sosial. Kelompok-kelompok ini dapat menjadi sumber dukungan emosional, bantuan praktis, dan kesempatan sosial yang penting dalam kehidupan individu. Namun, interaksi sosial juga dapat memiliki dampak negatif, seperti terjadinya konflik. Konflik sosial dapat muncul ketika ada ketidakcocokan dalam tujuan, nilai, atau sumber daya antara individu atau kelompok. Konflik ini dapat timbul dalam skala kecil seperti konflik interpersonal maupun dalam skala besar seperti konflik antar kelompok dan konflik sosial yang melibatkan sektor-sektor masyarakat. Konflik sosial dapat mengganggu harmoni sosial dan menciptakan ketegangan dalam interaksi sosial. Meskipun konflik ini ada, interaksi sosial juga mendorong kooperasi dan kerja sama antar individu dan kelompok. Kolaborasi dalam interaksi sosial dapat menghasilkan pencapaian bersama, inovasi, dan pemecahan masalah. Ketika individu dan kelompok bekerja sama, mereka dapat mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai secara individual. Kooperasi dan kerjasama sosial memainkan peran penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berkelanjutan. Yang terakhir yaitu interaksi sosial juga berkontribusi pada pembentukan lembaga sosial. Lembaga sosial adalah pola-pola yang mapan dalam masyarakat yang mengatur perilaku dan integritas. Melalui interaksi sosial yang berulang dan terstruktur, lembaga sosial seperti keluarga, sekolah, agama, dan pemerintah. Lembaga sosial memberikan dampak yang positif dan berkontribusi pada pembentukan lembaga sosial. Baiklah, sekian dari saya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.